Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Sebagai manusia pilihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi dan Rasul dengan sifat yang baik agar menjadi contoh bagi para pengikutnya dan suri tauladan bagi manusia. Lantas, bagaimana jika seorang Nabi dan Rasul melakukan dosa atau bahkan melakukan pembunuhan? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka untuk tidak melakukan dosa agar tidak sesat? Simak video ini hingga akhir. Di dalam ajaran agama apapun, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat terlarang dan tercela. Bahkan, Islam sendiri sangat mengharamkan pembunuhan. Banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan syariat. Di antara ayat-ayat tersebut adalah, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan pada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 33. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, oleh karena itu, kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 32. Kemudian hadis Rasulullah SAW, pembunuhan terhadap seorang mukmin menurut Allah adalah sebanding dengan pemusnahan dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Barrah. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis ini, maka ulama sepakat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan orang lain hukumnya haram. Lantas, bagaimana jika yang membunuh itu adalah Nabi ataupun Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Nabi ataupun Rasul itu terjaga dari sifat tercela? Akan tetapi, menurut riwayat yang ada, Nabi Musa ternyata pernah membunuh seseorang ketika berada di Mesir. Benarkah peristiwa pembunuhan itu benar terjadi? Apakah pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja? Dari pertanyaan tadi, kami akan menjawab di akhir video. Namun terlebih dahulu mengenal sosok Nabi Musa itu sendiri. Nabi Musa merupakan anak dari Imran dan Yuqabat binti Qahat, serta bersaudara dengan Nabi Harun. Dilahirkan di Mesir pada masa pemerintahan Ramses Akbar, atau yang lebih dikenal dengan Fir'aun. Pada masa kelahiran Nabi Musa, Fir'aun membuat peraturan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Tindakan itu diambil karena Fir'aun terpengaruh dengan paranormal kerajaan yang menafsirkan mimpinya. Fir'aun bermimpi Mesir terbakar dan seluruh penduduknya mati, kecuali kaum Israel. Paranormal menafsirkan mimpi itu bahwa kekuasaan Fir'aun akan jatuh ke tangan laki-laki dari kaum Israel. Karena cemas, Fir'aun memerintahkan setiap rumah digeledah, dan jika menemukan bayi laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Bersamaan dengan itu, Yuqabat melahirkan seorang bayi laki-laki. Dalam hal ini adalah Nabi Musa, dan kelahiran tersebut dirahasiakan. Karena risau dengan keselamatan anaknya, Nabi Musa akhirnya dihanyutkan di sungai Nil ketika usianya masih 3 bulan. Kemudian, bayi Nabi Musa ini ditemukan oleh Aisyah yang sedang mandi di sungai Nil ketika itu dan memutuskan untuk membawanya pulang ke istana. Sesampainya di istana, Fir'aun murka melihat istrinya membawa seorang bayi laki-laki dan ingin membunuh bayi laki-laki tersebut. Akan tetapi, Asia melarangnya karena Fir'aun sendiri belum memiliki seorang keturunan laki-laki. Dengan begitu, Nabi Musa pun diangkat menjadi anak oleh Fir'aun. Menariknya, tak ada seorang pun di dalam istana yang bisa menyusui Nabi Musa. Kemudian Asia pun mencari pengasuh yang bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya sendiri, yaitu Yuqabat, yang mengajukan diri untuk mengasuh dan membesarkan Nabi Musa di istana, dan disetujui oleh Fir'aun dan Asia. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui
bahwa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 13. Sejak berusia 3 bulan hingga dewasa, Nabi Musa tinggal di istana, sehingga masyarakatnya memanggilnya Musa bin Fir'aun. Nama Musa sendiri diberikan oleh keluarga Fir'aun. Mu berarti air, dan Sa adalah tempat penemuannya di tepi sungai Nil. Kemudian Nabi Musa mendapatkan keistimewaan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda halnya dengan Nabi Muhammad SAW yang bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa hanya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di Bukit Tur Sina. Dengan begitu, Nabi Musa pun berjuluk Kalimullah, orang yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan, Nabi Musa pada saat itu naik ke Bukit Tur Sina setelah menyempurnakan puasa selama 40 malam dan beribadah di atas bukit tersebut. Pada peristiwa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menurunkan kitab Taurat kepadanya. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 143. Sebelum pengangkatan menjadi Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Nabi Musa dengan 2 keutamaan, yaitu hukman dan ilman. Hukman adalah ketepatan dalam bertutur kata, sedangkan ilman adalah pemahaman yang jernih terkait segala sesuatu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan setelah dia dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 14. Pada satu waktu, Nabi Musa keluar dari lingkungan istana dan masuk ke dalam kota, yaitu kota Memphis. Beliau memasuki kota pada waktu siang hari dan keadaan kota sepi, karena kebanyakan masyarakat Mesir beristirahat pada waktu itu. Ketika memasuki kota Memphis, Nabi Musa mendapat 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi, yaitu seorang dari Bani Israel dan seorang lagi dari Bani Kipti yang kerap memandang rendah orang-orang Bani Israel. Kala itu, lelaki dari Bani Israel meminta pertolongan ke Nabi Musa agar mengalahkan lelaki dari Bani Kipti. Nabi Musa pun membantunya dengan mendorong dan memukul lelaki dari Bani Kipti tersebut. Akibatnya, lelaki dari Bani Kipti tersebut seketika jatuh dan mati. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 15. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati 2 lelaki yang sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya itu meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan." Tak ada sedikit pun niat Nabi Musa untuk membunuh lelaki itu. Dorongan dan pukulan yang dilakukan oleh Nabi Musa semata untuk mencegah orang Kipti yang berbadan besar berbuat zalim kepada lelaki dari Bani Israel tersebut yang berbadan kecil. Para ulama berpendapat bahwa pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang tak sengaja, di mana pada umumnya pukulan dan dorongan tidak sampai membunuh seseorang. Dan juga peristiwa ini terjadi ketika Nabi Musa belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul tidak lepas dari kesalahan sebelum kenabian mereka. Setelah melihat orang Kipti itu mati, Nabi Musa pun menyesali perbuatannya, seraya berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran,
Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku." Maka dia mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 16. Sahabat beriman, pernahkah sahabat menghilangkan nyawa seseorang karena tidak sengaja? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.